Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang komunikasi lintas budaya. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Sofana Pisah, Nenden Ayusa Fitri, Destia Restewati, dan saya sendiri yaitu Lestiani. Baik, lanjut saja ke pembahasan. Di dalam komunikasi lintas budaya ini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu komunikasi dan budaya, yang kedua komunikasi bisnis lintas budaya, yang ketiga komponen dasar komunikasi interkultural, yang keempat dampak globalisasi terhadap komunikasi lintas budaya. Nah, yang pertama yaitu budaya dan komunikasi. Nah, definisi komunikasi yaitu secara etimologisnya kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, communicare yang artinya menyampaikan. Nah, menurut asal katanya tersebut itu komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Nah, dari penjelasan di atas itu dapat disimpulkan bahwa pengertian komunikasi itu suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi komunikasi itu memiliki manfaat, yaitu berkomunikasi dengan sesama merupakan salah satu pengalaman manusia yang paling bermanfaat karena komunikasi adalah cara utama supaya manusia milik kontak dengan orang lain dan juga cara supaya dapat mengalami rasa inklusi, kasih sayang, dan bahkan kendali. Nah, jadi manfaat komunikasi ini memiliki 3 manfaat, yaitu yang pertama itu komunikasi membantu memahami persepsi orang lain. Jadi komunikasi tidak hanya memungkinkan kita menjalin hubungan dengan sesama, tetapi juga membantu mengumpulkan data tentang orang lain. Ketika kita bertemu seseorang untuk pertama kalinya, akan langsung mengumpulkan informasi tentang individu tersebut. Nah, yang kedua yaitu komunikasi membangun budaya identitas pribadi. Jadi, komunikasi ini bukan sekedar membantu kita untuk mengumpulkan informasi dan memenuhi kebutuhan interpersonal, jadi sangat penting dalam membangun identitas pribadi kita. Seperti yang dikatakan Wood, diri bukanlah bawaan, tetapi diperoleh dalam proses komunikasi dengan orang lain. Melalui kontak dengan orang lain, informasi yang dikumpulkan akan membantu menentukan siapa kita sebenarnya. Nah, yang ketiga itu komunikasi memiliki kualitas persuasif. Jadi komunikasi memungkinkan kita mengirim pesan secara verbal dan nonverbal yang dapat membentuk perilaku orang lain. Dalam pengertian ini, kemampuan kita untuk berkomunikasi memungkinkan kita untuk melatih kontrol atas lingkungan dalam berbagai kegiatan, menggunakan komunikasi sebagai alat untuk mengatur dunia di sekitar kita. Selanjutnya, definisi budaya. Nah, kayak menurut Hal, budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Alasan dualitas itu adalah bahwa kita mempelajari budaya melalui komunikasi dan pada saat yang sama, komunikasi adalah cerminan budaya. Setiap budaya merepresentasikan anggotanya melalui cara berpikir dan cara berperilaku. Yang selanjutnya yaitu memahami apa sih budaya dan komunikasi itu. Nah, jadi budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya yang mempelajari budaya melalui komunikasi dan pada saat yang sama komunikasi adalah cerminan budaya. Jadi budaya terdiri tentang bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berperilaku, dan bagaimana kita memandang dunia. Meskipun budaya bukan satu-satunya pendorong di balik perilaku, namun budaya merupakan faktor yang paling kuat. Hal menggarisbawahi hal ini ketika dia menyimpulkan tidak ada satu aspek pun dari kehidupan manusia yang tidak disentuh dan diubah oleh budaya. Selanjutnya yaitu budaya kolektivisme dan komunitas sosialnya menganggap orang sebagai sangat terhubung satu sama lain serta keluarga, kelompok dan komunitasnya. Sehingga fokus diberikan kepada harmoni, kesejahteraan kelompok, dan saling ketergantungan.
Budaya ini cenderung bergantung pada gaya komunikasi konteks tinggi yang samar dan tidak langsung dan implisit. Sebaliknya, budaya individualistis dan komunitas sosialnya menganggap setiap orang itu berbeda dan individualistis lebih penting daripada keanggotaannya di dalam kelompok ataupun keluarga. Budaya ini cenderung bergantung pada gaya komunikasi, konteks rendah yang terinci dan bersifat eksplisit. Kesalahpahaman akan timbul ketika orang dari dua budaya yang berbeda ini bertemu dari berinteraksi dengan membawa budayanya masing-masing. Misalnya orang Jepang, mereka menyapa dengan membungkukkan badannya, tidak menyentuh atau berjabat tangan. Sementara orang Yunani menganggap bersentuhan adalah bagian dari sikap ramah dan supel. Untuk pembahasan yang kedua akan dilanjutkan dengan Destia Restiawati. Saya akan menjelaskan pembahasan kedua, yaitu mengenai komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya seiring dengan globalisasi, kontak antara pelaku bisnis dari negara lain menjadi lebih sering. Semakin banyak hubungan yang terjadi antara pelaku bisnis lintas negara dan lintas budaya, maka semakin besar pula kesalahpahaman dan konflik yang dapat terjadi. Pemahaman dan antisipasi untuk menjabatani perbedaan-perbedaan dalam komunikasi bisnis lintas budaya diperlukan untuk terjalinnya komunikasi yang efektif. Jika kita ingin sukses, kita harus mampu untuk melakukan bisnis dalam lingkungan budaya dan bahasa yang beragam. Stakeholder, bisnis, pelanggan, pemegang saham, dan media akan kehilangan rasa percaya dan minatnya pada perusahaan yang memproyeksikan citra yang tidak konsisten. Itulah sebabnya setiap bisnis berusaha menampilkan dirinya ke dunia luar sebagai entitas yang bersatu dengan satu set keyakinan. Permasalahan yang terjadi adalah dengan semakin besarnya bisnis dan semakin banyak perbatasan nasional yang dilintasi, semakin sulit untuk bekerja mempertahankan rasa persatuan untuk keberlangsungan dan keberlanjutan bisnis. Bagi banyak perusahaan multinasional, pengembangan segala sesuatu secara terpusat, seperti pesan yang ingin mereka siarkan dan merek yang mereka pasarkan, adalah satu-satunya jawaban. Norma sentral atau kebijakan terpusat ini kemungkinan disebarluaskan ke seluruh organisasi. Hal ini dapat berhasil jika orang-orang di kantor pusat siap untuk menyesuaikan kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan lokal. Dan jika kolega mereka di anak perusahaan asing bersedia untuk tetap berpikiran terbuka, namun seiring kali setiap orang menganggap bahwa sikap dan keyakinan mereka adalah universal, benar dan normal. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa orang dari budaya lain mungkin melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Berikut menurut Kelp and Fox 2004, cara dalam menjabatani komunikasi lintas budaya untuk mengurangi kesalahpahaman dalam kasus-kasus yang dibahas sebelumnya, yaitu saat Anda bekerja secara internasional, Anda harus berusaha untuk memahami dan beradaptasi dengan cara budaya yang berbeda memang memandang sesuatu. Jika tidak, upaya perusahaan untuk memproyeksi citra eksternal yang konsisten dan harmonis akan menyebabkan konflik dan ketidakharmonisan internal yang cukup besar. Selanjutnya, menurut antropolog Amerika Edward Hall 1989, inti dari komunikasi lintas budaya yang efektif lebih berkaitan dengan melepaskan tanggapan yang benar daripada dengan mengirimkan pesan yang benar. Dengan kata lain, Anda perlu tetap berpikir terbuka, mencoba menetapkan diri Anda pada posisi orang lain, mengajukan pertanyaan, perspektif, dan benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan dan bagaimana suaranya saat mengatakannya. Selanjutnya, orang berasal dari budaya monokronik. Secara naluri, melakukan satu hal demi hal secara linear dan setiap momen digunakan untuk tujuan tertentu. Sebaliknya, orang yang cenderung ke ujung skala
polikronik menganggap waktu lebih elastis dan dapat melakukan beberapa hal pada waktu yang bersama. Orang Jerman, Swiss, dan memang orang Jerman cenderung merencanakan waktu mereka dengan cara yang sangat terstruktur dan teratur. Orang Irlandia lebih ke arah polikronik. Hasilnya ritme kerja mereka lebih rileks, namun bukan berarti mereka menggunakan waktu bekerja yang lebih sedikit dari orang Swiss. Mereka hanya menggunakan waktu mereka dengan cara yang berbeda, dan itu mungkin menjadi penyebab dari kesalahpahaman. Yang selanjutnya, terakhir, pada kasus gaya komunikasi orang Jepang, mengira mereka telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa mereka tidak dapat memperbolehkan pasokan mereka dari Prancis. Sebaliknya, orang Prancis itu sama yakinnya bahwa Jepang tidak keberatan serius dengan pengaturan baru itu. Hanya saja pemahaman mereka tentang kata sulit tidaklah sama. Selanjutnya, Edward Teelhaul membagi budaya dunia menjadi komunikator konteks sederhana dan konteks tinggi. Komunikator konteks rendah cenderung mengekspresikan diri mereka secara eksplisit, konkret, dan tegas. Orang Amerika, Jerman, Skandinavia, atau Finlandia termasuk dalam kategori ini. Dan saat Anda berbisnis dengan komunikator konteks rendah, Anda mungkin akan menemukan gaya komunikasi mereka yang sangat luas dan dapat dipahami. Sebaliknya, komunikator konteks tinggi cenderung berkomunikasi secara lebih implisit. Mereka berharap Anda dapat menafsirkan apa yang mereka maksud dari balik kata-kata apa yang sebenarnya mereka bicarakan pada saat ini. Nada suara mereka dan tentu saja mata dan bahasa tubuh. Contohnya komunikator konteks tinggi adalah orang Perancis dan Jepang. Selanjutnya untuk pembahasan ketiga akan dijelaskan oleh teman saya Nenden Ayu Saputri. Pembahasan ketiga yaitu tentang komponen dasar komunikasi interkultural. Sebagian besar peneliti di bidang kompetensi komunikasi antar budaya meliputi yang pertama ada motivasi, yang kedua ada pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Yang pertama, motivasi. Motivasi dalam kaitannya dengan kompetensi antar budaya berarti sebagai komunikator. Anda ingin menjadi bagian dari pertemuan antar budaya yang sukses. Masalah ketika berbicara tentang motivasi adalah bahwa itu proposisi yang sangat subjektif. Jadi, apa yang memotivasi orang A mungkin tidak memotivasi orang B. Dalam mencoba untuk memotivasi kita, disarankan agar kita menemukan hadiah positif yang mungkin hasil dari pertemuan antar budaya. Dalam banyak kasus, hadiah seperti itu akan menjadi tercapai ketika kita memutuskan untuk mencapai tujuan tertentu sebagai bagian dari antar budaya pertemuan. Seperti yang ditunjukkan oleh Moreal, Spittler, dan Berg, yaitu sasaran sangat relevan dengan kompetensi komunikasi karena mereka adalah cara untuk menilai efektivitas kita. Seorang komunikator yang mencapai tujuannya yaitu efektif, oleh karena itu lebih kompeten. Selanjutnya, pengetahuan. Pengetahuan ini sering disebut juga sebagai fleksibilitas kognitif. Kemampuan untuk menambah dan memperluas pengetahuan tentang orang-orang dari budaya yang berbeda dari budaya sendiri. Menurut Moreal, Spielberg, dan Barr, kita membutuhkan dua jenis pengetahuan untuk menjadi kompeten, yaitu yang pertama, pengetahuan konten adalah pengetahuan tentang topik, kata, arti, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk itu situasi. Yang kedua ada
Pengetahuan prosedural memberitahu kita cara mengumpulkan, merencanakan, dan melakukan konten pengetahuan dalam situasi tertentu. Yang selanjutnya ada keterampilan. Keterampilan ini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, keterampilan adalah perilaku spesifik yang dilakukan untuk mensukseskan komunikasi. Mendengarkan adalah salah satu kegiatan komunikasi. Mendengarkan melibatkan motivasi, pengetahuan tentang mitra komunikasi, dan memiliki keterampilan khusus untuk mendengarkan secara efektif. Kita membutuhkan 3 atribut ini karena ada perbedaan budaya dalam cara orang terlibat mendengarkan. Untuk membantu kita lebih memahami perbedaan tersebut dan melihat beberapa cara budaya untuk mendengarkan kerjasama. Selanjutnya, course cultural communication atau disebut dengan komunikasi lintas budaya adalah bentuk komunikasi yang melibatkan 2 budaya yang berbeda. Jenis komunikasi ini telah menjadi perhatian yang semakin penting bagi bisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional dan investasi lintas negara. Yang ketiga, yang terakhir itu ada kesempatan bisnis seharusnya memperhatikan dan memahami adat istiadat dan etika negara-negara lain di mana mereka berdagang atau berbisnis. Bagaimanapun, pemahaman tersebut menjadi salah satu kunci sukses dalam berbisnis di luar negeri. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sekarang ini banyak perusahaan multinasional mencoba memahami perbedaan budaya dan bagaimana hal ini mempengaruhi cara bisnis dipraktekkan. Selanjutnya akan dibahas oleh Sofa Nafisa. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak globalisasi terhadap komunikasi lintas budaya. Jadi meskipun bahasa Inggris telah menjadi bahasa bisnis yang dominan di dunia, berbicara bahasa asing tidak hanya akan bermanfaat dalam memahami lawan bicara, tetapi juga memperkuat hubungan bisnis yang positif. Agar berhasil berkomunikasi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda-beda, penting untuk kita secara proaktif belajar bagaimana menghadapi perbedaan lintas budaya. Yang selanjutnya yaitu cara terbaik untuk berkomunikasi adalah membangun kepercayaan dengan mitra bisnis. Kita dapat melakukan ini dengan meneliti perbedaan komunikasi lintas budaya dan menyadari sebelum pertemuan. Pendekatan proaktif ini menunjukkan kepada mitra kita bahwa kita berkomitmen dalam keberhasilan bersama. Selanjutnya yaitu ada beberapa ciri dari era globalisasi informasi, yaitu masyarakat global ditandai dengan semakin tingginya peradaban yang ditopang oleh keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi informasi menembus batas-batas budaya. Kemajuan teknologi komunikasi memberikan kemudahan dan kecepatan dalam berhubungan satu dengan yang lain, sehingga jarak lagi tidak menjadi kendala untuk kita berkomunikasi. Dengan semakin cepatnya arus informasi dan beragamnya media komunikasi mengantarkan kita kepada transformasi. Dengan munculnya masyarakat informasi, munculnya pula ekonomi informasi. Inovasi di bidang komunikasi dan teknologi komputer akan menambah langkah perubahan dalam penyebaran informasi dan percepatan informasi. Teknologi informasi yang baru pertama kali diterapkan dalam tugas industri yang secara perlahan melahirkan aktivitas dalam proses produksi yang baru. Di dalam masyarakat informasi, individu yang menginginkan kemampuan menulis dan membaca yang lebih bagus biasanya mendapatkan sistem pendidikan yang lebih bagus dari sistem yang terdahulu. Keberhasilan atau kegagalan teknologi komunikasi ditentukan oleh prinsip teknologi tinggi dan sentuhan yang tinggi pula. Perubahan gaya hidup atau lifestyle, teknologi yang semakin canggih memberi kemudahan dan kebebasan kepada masyarakat untuk mengakses informasi apa saja yang ada.
Semakin tajamnya kesenjangan atau gap antara negara industri dengan negara berkembang, itulah dampak globalisasi terhadap komunikasi lintas budaya. Jadi itu pembahasan tentang komunikasi lintas budaya dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan penyampaian yang kurang baik. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.